Dalam sebuah buku diceritakan kesaksian seorang Inggris tentang rekan kerjanya yang adalah pecandu alkohol, bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan pemabuk berat. Kesaksiannya mengatakan bahwa temannya yang pecandu alkohol pemabuk berat ini kemudian berjumpa dengan Kristus dan berubah hidupnya seolah-olah dia menjadi manusia yang baru. Lalu yang menarik adalah ketika temannya ini, rekan kerjanya yang sudah bertobat ini, diolok-olok oleh kawan-kawannya yang lain yang tidak percaya pada Yesus, dia memberikan jawaban yang menarik. Mereka mengolok-olok dia, jadi kamu percaya dengan Yesus? Yesus yang katanya mengubah air menjadi anggur itu loh. Lalu dia mengatakan, ya, saya memang tidak ada di sana waktu Yesus melakukannya. Jadi saya memang tidak tahu persis apakah dia sungguh-sungguh melakukannya atau tidak. Dan bagaimana dia melakukannya. Tapi saya tidak terlalu pusing dengan itu. Karena bagi saya, di rumah saya, dia sudah mengubah bir menjadi furniture, menjadi perlengkapan di rumah kami. Bagi Anda yang belum menangkap maksudnya, ya, orang ini sudah diubah, dilepas dari pengaruh bir dan alkohol, sehingga yang tadinya hidupnya kesulitan karena uang habis untuk beli alkohol, lalu hidup berantakan, sekarang dia bisa bekerja baik dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan itu sungguh mengubah dia. Saudari-saudara terkasih, itulah salah satu contoh nyata dari apa yang kita sebut karya Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Dikatakan oleh Yesus, angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ternyata katanya kata angin ini menjadi salah satu dari dua terjemahan dari kata pneuma dalam bahasa Yunani atau juga ruah dalam bahasa Ibrani. Nah, dari dua terjemahan yang satu ini artinya angin, tetapi terjemahan yang satu lagi itu berarti roh. Begitulah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita orang beriman. Kita mungkin tidak tahu dari mana dia datang, dia mau pergi kemana, bagaimana dia mengerjakan karyanya dalam hidup kita. Tetapi dampaknya, efeknya sungguh nyata. Meskipun kerjanya lembut, namun dia penuh kuasa dan mampu mengubah siapapun yang dikehendakinya. Bukan hanya cerita dalam buku tadi, apa yang kita dengar dalam bacaan pertama, bagaimana jemaat perdana berubah menjadi orang yang sangat mementingkan saudari-saudaranya. Mereka menjual miliknya sendiri dan tidak lagi mengatakan apapun menjadi miliknya sendiri, tetapi semua adalah milik bersama. Mereka sungguh-sungguh menjadi komunitas. Orang yang tadinya memperhatikan dirinya sendiri, kemudian menjadi orang yang sangat memperhatikan sesama dan saudaranya. Masih banyak sekali contoh bagaimana Roh Kudus mengubah. Saudari-saudara terkasih, ketidakmampuan orang untuk memahami hal ini memang kadang-kadang bahkan seringkali dan berulang kali menjadi persoalan yang menghambat orang untuk percaya. Karena mereka tidak mampu memahami karya Roh Kudus ini. Nah, saya pernah mendengar ada pernyataan bahwa ketidakpahaman atau kesalahpahaman itu ada dua jenis. Yang pertama, karena memang pikiran kita, pikiran orang belum sampai pada apa yang dijelaskan atau apa yang menjadi realitas atau kenyataan itu. Sehingga dia tidak mengerti. Tetapi pada waktunya, dia bisa mengerti karena dia mau mengerti. Nah, ketidakpahaman atau kesalahpahaman yang kedua terjadi sebagai hasil dari
ketidakmauan untuk mengerti, ketertutupan hati dari apa yang sebenarnya menjadi realitas atau kenyataan. Barangkali Nikodemus ini termasuk yang kedua, yang tidak mau mengerti, padahal dia adalah seorang salah satu pemuka agama Yahudi yang sesungguhnya tidak asing dengan gagasan bahwa manusia harus lahir kembali untuk bisa mendapat hidup yang baru, untuk bisa mendapat hidup yang lebih baik. Saudari-saudara terkasih, dalam hidup kita, Roh Kudus adalah kekuatan yang menyertai kita, yang diutus oleh Yesus dan Bapa sendiri untuk melanjutkan karya-karya keselamatannya. Dan kita tidak pernah bisa mengerti bagaimana dia bekerja. Persoalannya bukan apakah kita mengerti atau tidak, tetapi apakah kita mau percaya atau tidak. Karena dia sungguh-sungguh ada dan bekerja dalam hidup orang beriman, bahkan dalam hidup setiap orang. Siapa yang mau membuka hati menerimanya, mungkin suatu hari akan mendapat penjelasan, mendapat pengertian yang cukup. Tetapi mendapat atau tidak mendapat pengertian dan penjelasan, nampaknya juga tidak terlalu penting. Karena yang jelas, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan hidup Kristen adalah hidup yang nyata akan pengalaman-pengalaman karya Allah, karya Roh Kudus. Bukan hidup yang penuh dengan pemahaman dan pengetahuan tentang karya Tuhan.